Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih hamdan yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. Lakal hamdu bi kulli ma hadaitana wa bi kulli ma an'amta alaina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil umam rasulina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal aba wal ummahat, wafaqani Allah wa iyyakum lima fihi salahud dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian, wali santri Kutab Salman Al-Farisi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik dan juga berlipat-lipat barokah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk selalu istiqomah dalam mengawal keluarga kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun khiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka dari ayat ini juga kita memahami level orang dalam berumah tangga. Level orang berumah tangga itu ada paling tidak 3. Nah, jadi ini saya hasil perenungan yang saya kepingin sharingkan jenengan. Jadi kalau mungkin dicari kitabnya memang nggak ada, itu perenungan kami pribadi, tapi tak lihat cukup menarik. Ya. Yang pertama adalah levelnya orang-orang yang memang belum siap secara apapun. Jadi dari secara keilmuan belum siap, secara malan belum siap, secara materi, secara ilmu juga belum siap. Ya, biasanya ini memang karena motivasinya nafsu. Nah, dan ini juga jarang kalau sekarang. Kalau orang zaman sekarang milihnya yang penting pacaran, ora usah nikah. Nah, tapi ada kasus yang memang orang nikah nggak lama, banyak masalah dalam rumah tangganya, akhirnya pisah. Ya. Ya, mungkin sebagian yang kita lihat public figure, ya secara mal siap, tapi secara ilmu dan lain-lain karena orientasi berumah tangga cuma sekedar hawa nafsu, maka nggak lama. Ya. Yang kedua adalah orang yang sudah siap secara hitung-hitungan duniawi. Jadi masalah duniawinya, masalah finansialnya cukup, ilmu tata rumah tangga secara duniawi cukup. Maka biasanya dia rumah tangganya kelihatan, ya Masya Allah, harmonis. Ya kemana-mana bareng, istri suami nggak ada masalah bisa diselesaikan. Tapi nggak ada orientasi akhirat. Jadi mesti apa-apa yang dihitung duniawi. Kalau sudah punya duit nanti buat rumah, kalau sudah punya rumah gimana punya kendaraan, punya jadwal rutin family time setiap Sabtu Ahad atau setiap kapan. Nah itu sebenarnya ya Masya Allah, rumah tangganya juga nggak ada masalah, nggak ada problem secara besar gitu. Kalau nggak ada problem nggak mungkin, tapi maksudnya problem besar yang sampai menghalangi hubungan antara suami istri dan anak nggak ada masalah. Nah ini mungkin juga banyak rumah tangga yang sekarang orang orientasinya itu lebih banyak ke situ. Secara umumnya orang dia berumah tangga gimana dia bisa mewujudkan rumah tangga yang istilahnya adem ayem, tentrem, ya. Dan tujuan-tujuan berumah tangga itu terrealisasi. Ya. Dan yang terakhir, level paling tinggi memang rumah tangga itu ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah ini yang kadang susah. Gara-gara itu kadang kita mau negur istri, mau tak tegur nanti kalau dia sakit hati, takutnya malah jadi masalah, problem berlama-lama. Bahkan gara-gara itu Imam
para a'imah itu, Imam Al-Ghazali didiamin istrinya sampai berapa bulan, karena memang untuk takwim, meluruskan itu ya. Ini kan dalam satu hadis disebutkan ya, bahwasanya seorang wanita itu khuliqa min dila, diciptakan dari tulang rusuk. Kalau kita biarkan akan bengkok, tapi kalau terlalu keras ditegur akan patah. Makanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yang di level ketiga ini harus jalan di rumah tangga. Saya berapa banyak sering dicurhati orang yang sudah berumah tangga, sudah bertahun-tahun nggak ada masalah, begitu suaminya ngaji malah baru ada masalah. Kenapa? Ketika suaminya ngaji ngerti, oh ini ternyata nggak boleh. Yang kayak gini itu istri saya bermasalah. Mau negur tanggung, aduh wis kadung pirang-pirang tahun urip bareng gitu kan. Wis udah enak, nyaman gitu kan, sudah mau kita masuk nasihati dari mana kadang susah. Nah, ini memang tantangan kita dalam membangun rumah tangga yang ketiga ini, memang harus satu visi dan satu misi antara ibu dan ayah. Jadi ketika mungkin ada hal-hal yang suaminya itu diluruskan oleh istrinya, ya kita harus terbiasa untuk menerima dengan lapang dada. Begitu juga kalau suaminya mengingatkan hal-hal yang terkait dengan tujuan akhirat ini, yang kadang itu ya, bahkan saya sampai kemarin baru belum lama itu kami ngisi di radio Iskarima, ada yang konsultasi. Jadi karena suaminya sudah ngaji ini, jadi masya Allah. Jadi dia lihat banyak sekali mukhalafat, ternyata sampai masalah bertahun-tahun dia istrinya niku sholatnya nggak pernah dikasih sholat ora, itu nggak pernah dia. Baru setelah ngaji baru ternyata saya tanggung jawab untuk mengingatkan, itu sangat susah sekali. Mengingatkan berjilbab susah sekali. Makanya ini butuh visi misi yang sama, termasuk nanti dalam tarbiyatul aulad. Didik anak kita itu tujuan paling tinggi itu adalah menjadikan anak-anak kita itu sholih. Ya. Itu sholih itu cita-cita yang tinggi gitu. Berapa banyak orang sukses dunia nggak sholih? Berapa banyak orang secara finansial mapan nggak sholih? Makanya sholih ini sudah bonus luar biasa bagi orang tua. Ya. Kalau seandainya anak itu sholih, insya Allah hal-hal yang lain itu Allah akan mudahkan. Ya. Makanya ini yang kita harus sama visinya antara bapak dan ibu. Barakallahu fikum, ini sekedar mengingatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan lanjutkan insya Allah kajian kita di kitab Riyadhatus Sibyan, ya, yang dikarang oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli, dan ini sebenarnya adalah kutipan dari kitab Ihya Ulumuddin yang beliau ringkas dalam mangdhumah. Mangdhumah itu bait-bait syair, yang itu bait syair itu untuk memudahkan kalau zaman dulu dihafal. Ya. Jadi sebenarnya ini kalau materi ini tuh kalau ada mangdhumah gini memang zaman dulu dihafal gitu, dihafal supaya gampang nyangkut dan supaya kita mengingatnya mudah. Ya, kita akan memulai ulang dulu dari bait yang 38 yang kemarin mungkin sedikit sudah kita kupas ya. Wa in darab muallimus sibyani, ya wa in daraba maksudnya itu di situ. Tapi kalau bacanya wa in darab muallimus sibyani, ini pembacaan syairnya. Jadi kalau seandainya guru dari anak-anak kita itu memukul anak kita, awalidun ba'dun minal wildani, atau orang tuanya memukul sebagian anaknya. Jadi ini bahas tentang masalah dorb, memukul ya. Dan beliau menyebutkan ya, fala yakun mislan nisa iyabki. Nilai tarbiyahnya di mana? Nanti kita akan bahas masalah hukum, kemudian baru nilai tarbawinya. Fala yakun, maka janganlah anak tersebut mislan nisa'i, seperti wanita. Ya bagi wayastafi, ya nangis kemudian yastafi, minta syafaat. Ya, minta syafaat itu ngadu. Bi ghairihi, kepada orang lain, baik itu kepada pamannya, temannya atau orang tuanya sendiri. Wayashki, dan melaporkan, ngadu dan melaporkan. Kita akan membahas dulu masalah
Dorb, karena saya lihat juga ada beberapa yang mungkin nggak ikut di pembahasan sebelumnya. Jadi secara umum hukum memukul anak dalam tarbiyah itu dibolehkan dengan syurut, dengan syarat-syaratnya. Jadi orang tua itu banyaklah nas, salah satunya antawamalu kali abika, engkau dan dirimu itu milik bapakmu. Makanya sampai dalam masalah syariat itu kalau anak dibunuh sama bapaknya, apakah ada kisos atau enggak? Sampai seperti itu, saking besarnya hak orang tua. Jadi kalau dibunuh ya enggak ada yang bunuh bapaknya sendiri, itu enggak seperti ketika dia bunuh orang lain. Ya. Jadi seperti itu, saking besarnya hak ayah atau orang tua kepada anak. Kemudian yang selanjutnya, ini bukan berarti penak ngamplengi anak, itu bukan ya. Jadi kita akan mendudukkan dalam sisi tarbiyah. Nasnya dari mana? Rasulullah SAW menyebutkan di hadis yang ini masyhur sekali hadisnya ya. Alimu auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Tadi itu. Ajarkanlah orang tua anak-anakmu itu salat ya. Muru itu perintahkan anak-anakmu salat ketika usia mereka 7 tahun. Logikanya kalau diperintahnya 7 tahun berarti diajarkannya sebelumnya. Jadi anak mulai 5 tahun itu sudah diajari tata cara sholat. Sehingga ketika dia diperintahkan itu ya sudah memang tahu gitu loh. Jangan sampai memerintahkan kepada anak sesuatu, anaknya belum bisa mempraktekkan karena belum tahu. Makanya proses tarbiyah untuk anak itu bisa sholat itu harus dimulai sebelum umur 7 tahun. Kalau dikutapkan minimal usia 5 ya saudara, kalau sudah tamyiz ya. Jadi kalau 5 sudah mumayyiz bisa diterima. Ya, tapi ya memang zaman sekarang lebih jarang, lebih susah dapatkan anak yang 5 tahun sudah mumayyiz. Mumayyiz kita sudah sebutkan dulu adalah an ya'kula li wahdihi, an yashraba li wahdihi, wa yastanji li wahdihi. Dia bisa makan sendiri, sudah mulai mandiri lah, minum sendiri, ke kamar mandi sendiri, sudah nggak ditemani, itu kan? Itu tamyiz, alamatul tamyiz. Kemudian yafhamul khitab, ngerti, diajak ngobrol itu nyambung, gitu kan? Itu sudah tamyiz, gitu. Salah satu alamatnya. Ya. Nah kalau anak ini sudah tamyiz 5 tahun, terus masuk ke kutab, maka dia sudah harus dimulai proses tarbiyah. Salah satunya nyiapkan dia untuk proses ke umur 7 tahun. Itu sudah diajarkan tata cara wudu dan insya Allah di kutab sudah sekalian prakteknya okay, untuk wudu. Meskipun ketika kita lihat kalau nggak ditungguni ustadznya itu karena saya lihat kalau di pondok anak-anak wudu itu sak kenoe gitu kan. Jadi kalau pas kita di belakangnya ya kita tegur gitu. Tapi kalau di sini kan karena dilihatin ustadznya ya wudunya tenang. Begitu Kak, kalau nggak dilihatin wis banyune tekan kene tok sing sikune belum teles itu kan. Ya, itu ya biasa anak-anak. Karena proses takdib itu pembiasaan itu butuh waktu yang lama. Kalau orang barat aja bilang sesuatu menjadi karakter itu harus diulang 500 kali. Itu pun yo belum tentu benar juga yang disampaikan orang peneliti barat, 500 kali diulang terus. Jadi wudune bener itu kudu diulang ping 500. Itu lagi mungkin jadi kebiasaan, wudunya sudah pas gitu. Itu baru ke level sah, belum nanti level wudu yang lebih tinggi lagi. Karena wudu sempurna itu tergantung sunnah-sunnah dari wudu. Nanti dari ghuslul yadain, basmalah ya, ghuslul yadain, kemudian istinsyak ya. Kemudian tamatmat gitu kan, matmadah, kumur ya, masukkan air ke hidung, mengeluarkan istinsar, terus kumur-kumur. Bahkan kalau di Bidayatul Hidayah kita buka kitabnya Imam Ghazali itu setiap gerakan itu ada perenungannya. Jadi sebelum wudu kita doa, ada doa sebelum wudu itu, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya, ayat ini dari surah Al-Mu'minun. Allah menyampaikan, Rabbi a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin, dari godaan-godaan syaitan, dan aku berlindung kepadamu
ketika syaitan itu datang untuk menggodaku. Kenapa baca ayat ini? Ternyata ada munasabahnya. Wudu itu, seseorang ketika wudu, syaitan itu berusaha benar-benar merendahkan, menghilangkan kualitas wudu itu. Jadi dalam hadis Sahih Muslim itu disebutkan, kalau seseorang berwudu itu, ya, kemudian dia membasuh wajahnya dengan baik, itu keluar kesalahannya luntur bersama air yang membasuhi wajahnya itu. Begitu juga tangannya, begitu juga kakinya, dan itu sampai keluar kesalahannya sampai dia bersih dari dosa. Berarti wudhu ini fadilahnya luar biasa besar. Makanya dalam satu riwayat, meskipun riwayatnya ini dhaif, itu syaitan untuk menggoda orang yang wudhu itu ada tugas, ya, tugas khusus ditugaskan kepada syaitan yang namanya walhan. Walhan ini syaitan yang khusus untuk goda orang ketika wudhu. Makanya dari sini proses tarbiyah, salah satu proses takdib. Proses takdib dalam mendidik anak itu adalah mengamati mereka, membersamai mereka dalam proses ibadah. Salah satunya wudhu. Jadi bisa ketika kita nyuruh anak wudhu, wudhu, itu kita dilihat, diperhatikan sudah pas belum. Oh ini kalau dibenerke, besok lagi kayak gitu. Itu minimal ping 100. Minimal kalau menurut yang kayak penelitiannya orang barat itu ya, itu 500 baru dia bisa istiqomah wudhunya bagus. Ya. Itu tak lihat ya belum itu benar juga, bisa jadi 1000 kali karena anak ya kadang ada sing 100 bagi anak yang gampang, ada yang mungkin nek sing susah berarti kan lebih banyak lagi. Artinya proses kita didik itu enggak gampang. Dan itu nanti kita di Bidayatul Hidayah itu setiap gerakan ada perenungan, ketika basuh muka, ketika basuh masukkan air ke hidung, ketika kumur-kumur disunahkan itu sampai benar-benar dipastikan kotoran-kotoran yang nyelilit itu keluar semua dari mulut. Nah, ini kembali ke sini ya. Jadi ke muru auladakum bisolah. Perintahkanlah anak-anakmu sholat ketika umurnya 7 tahun. Artinya perintah ini didahului dengan proses edukasi tarbiyah sebelumnya. Makanya proses tarbiyah ini ya tanggung jawab siapa? Kita sudah sampaikan asal tarbiyah itu adalah kewajiban orang tua. Dan yang akan dipertanggungjawabkan, ya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti adalah orang tua, khususnya bapak. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan di surah At-Tahrim tadi, ku anfusakum wa ahlikum, khitabnya kepada bapak, pada kepala keluarga. Karena kita itu memang zaman sekarang itu ya banyak sekali kendala kita untuk bisa mentarbiyah sendiri. Pertama kendala ilmu. Bapak raiso nasin kon nasin anaknya, itu nggak bisa. Kau tak tahu ngapal Quran, kau ngajari hafal Quran. Ya. Kemudian mungkin dari sisi waktu rata-rata kerja, mungkin pagi sampai ya macam-macam orang yang kerja ya, mungkin ada yang sehari 8 jam, ada yang sekali 9 jam, ada yang mungkin siang malam kerja gitu kan, mungkin ada yang seperti itu, berbeda. Akhirnya janib ini banyak tidak diperhatikan. Ya. Makanya ketika kita di Kutab ini memang kita sampaikan ke Ustadz Iyas untuk parenting itu kalau bisa memang harus terus dirutinkan, dan ini saya minta memang segera dimulai bulan ini. Memang sebelumnya udah direncanakan qadarullah ya untuk nata waktu, belum pas beberapa kali, dan alhamdulillah pagi ini terwujud. Salah satunya adalah menyamakan visi tarbiyah antara asatid yang di sini dan di rumah, supaya saling support satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Dari satu sisi tadi masalah wudhu, umpamanya di sekolah, insya Allah sudah didrill setiap hari, bahkan kita minta ada tempat wudhu di situ supaya ketika wudhu itu kita sudah ngarahkan ustadz gimana ketika anak wudhu ya diperhatikan. Nah di rumah juga nanti kalau bisa seperti itu, ketika kita nyuruh anak kita wudhu, kita perhatikan anak itu wudhunya seperti apa. Kalau anaknya wudhunya sing penting buat ya sing teles
ketok ono telese gitu. Kadang sini tok, sampingnya sini belum sampai. Nah, itu nanti kita memang tugasnya untuk menyempurnakan yang di rumah. Ya. Wadribuhum wa hum abna'u asyrin. Pukullah mereka ketika mereka umur 10 tahun. Maka dari sini, dari kata wadribuhum, pukullah mereka. Di situ artinya ada proses tarbiyah dulu sebelum anak itu dihukum. Ya. Jadi ada proses tarbiyah. Dan kita akan kutipkan beberapa yang kita sudah sampaikan kemarin, ya. Dikutipkan kalau yang megang buku yang ada di tangan kami kemarin sudah beli semua saja, jadi sudah lihat. Oh, yang baru belum ya. Berarti nanti yang baru bisa nyusul, Pak. Nanti kemarin sudah kita sampaikan untuk masalah parenting, kita pakai buku Riyadhatu Sibyan, ya. Dan ini bukunya kemarin kita sudah sampaikan seperti ini. Yang kemarin sudah beli, alhamdulillah. Mungkin yang belum dapat nanti bisa beli. Kalau mau beli sendiri monggo, nanti dicari aja di toko buku, atau kalau pas ke Solo ya bisa mampir ke Arafah, karena ini terbitannya Pustaka Arafah. Kalau mungkin pas gak sempat, nanti bisa koordinasi sama Kutab, insya Allah nanti kita akan sediakan. Ya kalau bisa sekalian banyak, ya apalagi kalau nanti sudah diwacanakan ada komite ya, nanti mungkin mau dibahas sama Ustadz Iyas ya terkait teknisnya seperti apa. Nah itu nanti mempermudah masalah ini. Jadi koordinasi yang seperti ini butuh ada pengadaan mukoror ya. Yang ngaji ya bukan hanya insya Allah anaknya, tapi walinya juga ikut ngaji. Nah di sini disebutkan min anwa'it ta'dzibil masyru'i, ya salah satu yang termasuk ya jenis hukuman yang disyariatkan, diperbolehkan. Masyru' itu artinya diperbolehkan dalam syariat. Darbul abbi awil ummi waladahuma. Anak dipukul atau seorang bapak dan ibu memukul anaknya takdiban, sebagai proses takdib. Jadi kita juga ada sisi, Pak. Benar, mendidik itu harus dengan lemah lembut. Tapi kadang ketika anak selalu dalam lemah lembut terus, itu secara karakter dia jadi kurang kuat gitu. Karakternya jadi lembek, gampang jatuh, kemudian ada hal yang susah sedikit gampang menyerah gitu. Jadi kadang memang harus dipadukan antara dua karakter. Maka kayak ada hadis ini diperselisihkan memang kesahihannya, sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan hadis ini. Ya, saya bacakan hadisnya. Jadi terkait dengan ta'liqus saut. As-saut. Saut itu pecut kalau dalam bahasa kita ya. Ini disebutkan di sini di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, ya, bahwasanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Alliqus sauta haitsu yarahu ahlul bait." Ya, gantungkanlah cambuk di rumah sehingga orang-orang yang ada di rumah itu melihat. Ya. Ini saya ketika membaca ini, saya mengharapkan jenengan pikirannya positif dulu. Coba dhisik gitu kan. Lho ngeri temen Islam ki kon gantung ke cambuk di rumah gitu. Dalam riwayat yang lain, dalam Mu'jam As-Saghir dan Mu'jam Al-Awsat milik Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW menyampaikan, la tarfa'il asa an ahlika, jangan engkau angkat tongkatmu dari keluargamu. Wa akhifhum fillah, ya akhifhum itu apa? Jadikanlah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini dengan berbagai riwayat. Ringkasnya para ulama itu memang berselisih tentang kesahihan dan kedhaifan hadis ini. Tapi ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Meskipun banyak yang mendhaifkan hadis ini. Tapi secara makna para ulama menyebutkan kenapa harus gantungkan
apa namanya cambuk. Saya pernah itu ngajar anak kecil itu sekitar mungkin 3 tahunan, ya, anak-anak TPA lah. Dulu kami di rumah buka rumah itu untuk anak-anak kecil belajar Al-Quran. Alhamdulillah dulu sore itu kami pada asar sampai maghrib. Pada asar sampai maghrib, ya sebelum maghrib pas jam 5, kadang 5:15 udah selesai. Terus selama 1 tahun dulu lumayan bisa, anak-anak itu bisa hafal 2 juz dan rata-rata sudah selesai Al-Quran. Dan salah satu kuncinya adalah halakoh itu kondusif. Halakoh. Jadi anak-anak ketika duduk dengan mungkin kalau pas pagi nanti habis tahdzir, habis bersih-bersih kan ustadz-ustadz kan halakoh Quran itu. Nah, anak-anak kecil itu cenderungnya apa kalau pas halakoh? Cenderungnya apa, Pak? Rame dewe. Jadi ngobrol sing siji ganggu koncone, sing satunya lagi apa mungkin ustadz lagi beresi sing sini apa? Rame gitu kan. Nah, dulu saya triknya gunakan hadis ini. Saya dulu bawa rutan segini. Tapi alhamdulillah selama 2 tahun ora sing tak gebuk sampai njuk ibaratnya mlebu rumah sakit nggak ada. Jadi kalau saya harus mukulnya pun jarang sekali, itu mentek gitu, nggak sakit. Tek gitu loh. Jadi kayak ibaratnya kita cuma disentuh doang gitu. Dan itu alhamdulillah anak-anak itu anteng semua di halakoh itu. Ketika anak-anak anteng di halakoh itu, ya, itu ternyata masya Allah pengaruhnya luar biasa. Ketika halakoh itu kondusif, nata-nata anak untuk ngaji, untuk murojaah itu gampang sekali. Tapi kita bisa bayangkan ngajar 1,5 jam, 2 jam. Isinya bocah rame tok. Itu baru yang sini ngaji terganggu sama yang rame di sampingnya. Ustadz, jangan rame, sini rame. Wah, itu kan ribet sekali. Makanya saya baru paham, oh ini hadis ini itu salah satunya di situ gitu loh. Jadi hanya takhwif saja, buat efek takut aja, bukan harus mukul. Ketika kita bawa pentung itu bukan fungsinya untuk mukul, tapi fungsinya untuk apa? Sunuh ayat, ustadz gue pentung. Itu wis mikir gitu kan, padahal ya orang dipentung orang gitu kan. Gitu. Dan insya Allah itu ketika ustadz itu ngerti syariat ada batasan, Pak. Jenengan ketika ngejolke yo insya Allah tenang. Ya. Saya kayaknya belum pernah dengar anak kutab itu diopnam gara-gara dipukul ustadznya gitu kan. Kayaknya belum ada anak-anak. Saat di sini juga insya Allah sayang-sayang semua sama anak-anak itu. So sayang-sayang semua sama anak. Ya basicnya kita sikoh sama lembaga, sikoh sama ustadznya, ya. Dan saya juga sebenarnya kepengen memulai itu nanti mungkin ustadz masing-masing gawo ini ya, supaya lebih enak ngajar juga tok gitu kan, buat nunjuk karimah umpamanya itu lebih enak gitu. Makanya itu salah satu perangkat penting dalam mendidik anak-anak TPA menurut kami gitu kan, sejauh apa yang kami sudah jalani selama 3 tahun dulu gitu loh. Jadi mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa sekalian mungkin tak sampaikan kalau besok Ustaz Teo nggawa apa? Kita itu aja kaget, anakku harap dipentungi malah gitu ya. Jangan sampai salah persepsi, karena memang ini ada dasarnya. Kita sampaikan taklikus saut, suruh gantungkan, bahkan tadi jangan sampai ditaruh ke pentungnya itu, jadi dikon gowo terus gitu kan. Jadi guru sing ono tekene haibae lebih besar daripada orang gue tekan gitu kan gitu. Ini bukan tekan karena tua, tapi karena apa? Untuk didik. Jadi barakallahu fikum, ini yang kita kepengen sampaikan. Makanya meskipun ini sudah dibahas kemarin ya, sempat kita kupas, saya kepengen nyampaikan lagi karena ada sisi-sisi yang mungkin kepengen kami tambahkan. Nah, kita tambahkan lagi di kitab itu ada disebutkan di bawahnya wa mimma yuzkaru anna darbat ta'dibi muqayyadun biwasfis salamah. Ini penting sekali. Darbut ta'dib yang bedakan pukulan dalam rangka mendidik dengan ta'dzib. Ta'dzib itu ta'dib wa ta'dzib. Sekedar menyakiti, taklim ya. Taklim bukan pakai alif ain tapi pakai hamzah. Taklim dari kata alam ya.
memukul yang menyakiti dengan memukul yang didik itu apa? Di sini biwaswis salamah. Darbu ta'dib itu tidak membahayakan, tidak menyakitkan. Ya. Dan ini dilakukan suami kepada istri juga. Kalau kita lihat kan di surah An-Nisa, ya, ketika menghadapi istri yang nusyuz itu apa? Keluarnya istri dari ketaatan suami. Itu kan ada pola tarbiyah yang Allah sampaikan. Wa'idhuhum, ya. Kemudian pertama suruh nasihati. Ya. Kalau dinasihati orang mempan, pisah ranjang, pisah tidurnya. Ngopo kok wis 3 minggu ora tau gelem bareng gitu kan. Istri nanti akan tanya-tanya pada apa idaman lain gitu kan. Udah 3 minggu kok apa namanya pisah, nggak mau satu kamar. Nah, kalau itu nggak mempan baru apa? Wadribuhun, suruhmu mukul. Dan disifati dalam hadis dorban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Ya. Karena tujuan di situ adalah takdib. Takdib itu mendidik. Makanya dalam Islam nggak ada ceritanya KDART, itu nggak ada. Ya. Nggak ada ceritanya suami soleh itu KDART, itu nggak ada. Nek ada suami kok sampai mukul istri, sampai menyakiti, itu lelaki yang paling lemah, ya. Lelaki yang paling buruk, ya. Kenapa? Rasulullah SAW khiyarukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Jadi nggak ada namanya dalam Islam itu KDART, insya Allah nggak ada. Kalau mukul pun mukul orang tadi perempuan itu didiemin aja kadang sudah nangis, apalagi dipukul gitu kan. Dinengke tok wis aku kok salah aku apa gitu. Padahal meneng ya gara-gara sing lanang ora duwe dhuwit kuwi lagi kantonge kering, jadi bingung, dia mikir mau ngomong sama istri nggak enak gitu kan. Mau cerita nggak ini. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia dipendem aja terus merenggut gitu kan. Nah, bojone dikira salah paham, dikira nengke itu gara-gara ada satu masalah. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu yang bedakan. Pukulannya itu tidak menyebabkan sakit, tidak menyakitkan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau saya dulu kok harus nutuk murid saya itu cuma tak, ya gitu tok. Sing kenceng dipukul itu dipukul lantainya, cetok. Nah itu dulu. Dulu saya ingat, dulu saya lancar ngaji itu sebelum masuk ngaji Quran itu sebelum masuk pesantren. Jadi saya dulu konco saya itu banyak, bahkan yang di pondok 3 tahun ngajinya belum lancar. Saya masuk pondok sudah lancar. Salah satunya adalah barokah guru saya dulu. Saya punya guru Masya Allah mungkin sekali, orang NU, dia hafid, kemudian orangnya ketat sekali kalau dalam nyimak itu salah dikit harokatnya aja nggak diterima sama beliau. Salah ke dan beliau bawa rotan itu yang dipukul bangkunya itu pukulannya ceduar gitu. Saya nggak pernah dipukul sama guru saya, tapi itu cukup bikin kita benar-benar dan nyiapkan kalau mau ngaji itu. Sebelum ngaji saya selalu tak baca dulu, tak pastikan saya maju pokoknya nggak salah. Itu seperti itu. Dan alhamdulillah selama kami ngaji di rumah lancar itu. Masuk pondok sudah nggak ada PR dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dulu guru saya Masya Allah ketatnya luar biasa. Dan beliau baiknya luar biasa. Cuma kalau pas ngaji benar-benar nggak bisa ditawar. Nggak ada, oh ini masih kecil, nggak apa-apa, cilik biasa salah. Nggak ada kayak gitu. Ya. Kurang 1 harokat ya kurang 1 harokat. Makhrajnya salah ya beliau akan tasih dengan benar-benar amanah. Itu salah satu yang terkesan dari guru kami yang alhamdulillah beliau masih hidup sekarang, tinggal di Kendal, Kiai Khudori, ya hafizahullah wa ra'ah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Itu Masya Allah satu orang yang paling banyak berjasa tentang Al-Quran ya terhadap kami itu, dan mudah-mudahan Allah berikan balasan yang setimpal bagi beliau.
Itu Masya Allah, itu thariqah itu memang saya ngambil dari guru saya. Jadi berarti ono sanate lah, ada sanatnya. Sanatnya dulu guru saya nggak ngajar saya kayak gitu, di TPA dulu saya ngajar anak-anak juga kayak gitu. Itu dan mungkin nanti diturunkan ke Ustadz Kutab ini sanatnya. Ya, jadi ini adalah salah satu cara. Tapi kadang kalau wali nggak diedukasi bisa jadi salah tompo, salah paham. Wah, kok kerang temen Kutab Salman gurunya nggawa gitek kabeh. Ini Muhammad Deni gitu, anak saya kok jadi trauma ngaji piye. Nah, tapi dibarengi kayak gitu yang anak-anak itu kadang gurunya baik ngasih hadiah ya. Jadi dua sisi itu harus berjalan semua. Sisi dia itu tegas, sisi dia juga itu baik. Barakallahu fikum. Kita kutip satu lagi yang dikutipkan oleh Ustadz Setio ya. Di sini Ustadz Setio Masya Allah jazakallahu khairan menambahkan banyak sekali keterangan ya, baik tidak mencukupkan menerjemahkan saja. Beliau menyampaikan la yuraqqa ila martabatin idza kana ma qablaha yafil bil ghardi wa huwal islah. Jadi di sini ada kaidah ketika seorang mau menggunakan hukuman yang lebih tinggi dengan syarat hukuman sebelumnya wis ora mempan. Syaratnya seperti itu. Ya, makanya di sini pemukulan boleh dilakukan apabila langkah-langkah yang sebelumnya nasihat, peringatan tidak dihiraukan, kayak gitu. Tapi kalau tadi masalah yang bawa rotan itu beda, sebenarnya bukan mukul ya, itu lebih ke takhwif. Permasalahannya hampir mirip tapi berbeda sebenarnya. Jadi itu yang mungkin kita bisa kasih pengertian sehingga kita paham, oh ternyata mendidik apalagi anak-anak kecil itu memang ada sisi-sisi yang kita butuh strength sedikit, ada strengthnya sedikit supaya anak-anak itu memang bisa mendengarkan, bisa menyimak, bisa mengikuti. Karena pengkondisian halakoh itu dalam tahfidz, dalam pembelajaran Al-Quran itu sangat-sangat penting. Bahkan itu nomor pertama ya. Sebelum yang lain itu, sebelum ngajar, sebelum torik turuku tadris itu adalah idaratul halakoh. Itu paling penting bahkan. Jadi kalau halakohnya sudah kondusif, anak duduknya wis anteng, itu insya Allah mengkondisikannya enak. Kemudian nilai yang selanjutnya fala yakun mislan nisa ya begini. Nah ini menarik. Kalau habis anak itu ngadu, habis biasanya nek bar dipukul, kan anak nek bar disakiti atau bar ada masalah, tabiat dia akan apa? Akan memelas, akan ngadu. Karena orang tua ini, bi aku tadi dibully, bi aku tadi dimarahi, bi aku tadi dijewer sama ustadz. Nah, biasanya kan gitu. Ya. Maka di sini yang menarik kata Imam Romli, fala yakun mislan nisa. Jangan sampai anak-anak itu seperti wanita. Maksudnya anak laki-laki tadi, jangan sampai kemudian dia gampang ngadu, dikapak-kapak ngeluh, dikapak-kapak ngadu. Dulu kami itu waktu kecil kita ingat sekali, saya sampai pada batas nggak berani kalau lapor sama orang tua. Kenapa? Karena kalau kita lapor malah tambah diseneni. Itu mungkin jenengan kelingan bapak-bapak dulu kayak gitu. Saya dulu gitu. Jadi kodaro berapa kali ada masalah sama anak-anak kecil gitu ya. Ketika itu saya sampai dikeroyok sak kampung. Jadi tawuran antar kampung itu dulu, tawuran ala-ala anak kecil lah dulu zaman. Nah, saya main sendirian, ketahuan sama anak kampung yang musuhnya gitu loh. Cah, patu gletok, langsung dioyak itu. Itu ada 15 orang. Royok saya wis urung teko wis nangis dhisik. Karena saya wis takut, khawatir dipukuli. Habis itu datang ya sampai rumah saya berusaha untuk jangan sampai nangis di depan bapak saya. Temenan ketok nangis itu, padahal tak tutup-tutupi. Kamu kenapa? Ya dibelut diantemi. Malah nangis nek diantem dibales, diantem orang malah nangis. Digituin saya langsung. Setelah gitu saya jadi ya memang tumbuh keberanian. Sesuk meneh tak wales gitu kan kayak gitu.
Nah ini nek kita mungkin bapak sekarang panggilin lawyer gitu kan, datang gitu panggilin lawyer. Bahkan yang paling apa namanya kita bisa bayangkan paling keterlaluan itu yang manggil lawyer untuk nuntut gurunya. Nah inilah wala quwata illa billah. Oh ini luar biasa sekali ini gurune jewer sithik diperkarakan karena salah satunya mungkin pendidikan sekarang itu ada sisi ya karena wong tua wis ngerasa bayar larang gitu kan. Bayare larang, bayare banyak. Oh saya wis bayar semene mosok anakku dingenekke. Akhirnya banyak sekali kasus-kasus terjadi ya dibawa ke pengadilan, dibawa ke meja hijau antara guru dan anak. Dan ini sebenarnya nggak perlu dan nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Namanya orang tua sama wali, orang tua sama asatid itu harus satu visi. Itu sing nang sekolahan ki yo bapakmu, nek nang omah bapakmu itu ya ini. Tapi kalau di sekolahan ayahmu itu ya ustadz-ustadzmu itu yang di. Jadi kalau di sekolah kamu dipukul itu kayak kamu dipukul sama ayah. Kalau kamu dijewer kayak kamu dijewer sama ayah. Kamu nggak boleh cengeng, kamu jadi anak kuat. Karena ustadz itu ketika jewer mesti sayang sama kamu. Karena lihat kamu mungkin nggak pas, kamu mungkin salah, makanya ditegur. Nah itu seperti itu. Orang tua harus posisikan dirinya juga sama, satu visi dengan orang tua. Bukan malah, sopo le, ustadzmu sopo sing anu, tak labrakane sak temuane. Oh, kan kayak gitu kan itu kan jadi anak jadi menang ini wow besok saya akan dibela oleh bapak saya kan. Jadi masalah nanti. Ya. Jadi tidak satu visi lagi, tidak sejalan lagi. Begitu juga ketika terjadi mungkin masalah dengan teman-temannya. Dan itu saya kira dimanapun akan ada. Jenengan sekolah ke di sini, sekolah ke di sana, sekolah ke di tempat lain, masalah pergaulan itu pasti akan muncul. Ya. Makanya Imam Romli di sini nyampaikan ketika ada seperti itu, buatlah anak kita itu kuat, menjadi memiliki pribadi yang kuat. Pribadi yang saya itu laki-laki kaya ngene iki ora oleh nangis. Kaya ngene kudu kuat, mengene tok mung diajak ya ora kurang, duitku ya ora kurang, gantengku ya ora kurang, tetep ganteng kan kayak gitu. Dibuat logika kayak gitu. Kamu diajak emang kurang apanya? Justru pahalamu banyak. Kena orang diajak kalau sabar itu Masya Allah tabungannya banyak sekali nanti di akhirat gitu kan. Makanya gitu. Apalagi kalau kamu mau memaafkan temanmu, diangkat derajatnya di sisi Allah. Meskipun itu nggak apa-apa disampaikan ke ustadznya biar diproses. Jadi yang ngejek-ngejek itu ya ditakdib, nanti sama ustadznya dikasih edukasi, dinasihati, diarahkan, ya. Tapi anak di satu sisi juga dikuatkan mentalnya. Jadi ini yang diarahkan oleh Imam Ar-Ramli rahimahullah taala, fala yakun mislan nisa yamki yastafi bi ghairihi wa yashki, ya. Dan kita tutup dari perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya, wa yambaghi idza darabahul muallimu alla yakthura surah. Ya, hendaknya seorang anak apabila seorang guru atau pengasuh atau pendidiknya itu memukulnya, fala yakthura surah wasyaghafa. Janganlah dia itu cengeng, nangis atau mengadu, ya. Wa yastashfi bi ahadin bal yasbir, tapi hendaknya dia sabar, ya. Maka kita ikut mewujudkannya bareng-bareng. Anak punya sifat sabar, punya sifat ridho, itu termasuk adab. Ini ada cerita menarik sekali. Saya mungkin sudah sampaikan di majelis sebelumnya, tapi mungkin beberapa wali ada yang belum mendengar. Ketika ada seorang yang paling salah satu muridnya Imam Malik bin Anas, namanya Hisham bin Urwah. Dia datang dari jauh, ya, dari Andalus, pengen belajar sama Imam Malik. Karena Imam Malik ini Masya Allah mansus, satu hadis dhaif disebutkan, ya. Jadi akan ada satu masa seorang alim di kalangan Madinah yang tidak ada satupun orang safar ke Madinah kecuali untuk tujuan bertemu dengan beliau. Maksudnya kalau orang mau pergi ke Madinah, ditanya, kamu mau ngapain ke Madinah? Kalau sekarang belajar ke Madinah kemana? Ke UIM, umpamanya sekarang. Kalau dulu zaman Imam Malik,
ke Madinah ngapain? Mau ke Imam Malik, mau belajar, mau ke Imam Malik. Jadi seluruh tolabatul ilmi di seluruh dunia ketika itu, kalau ke Madinah, kepengennya mereka satu belajar sama Imam Malik. Hisam bin Urwah ini sampai bapaknya jual rumah, sampai dia dikasih bekal dari itu untuk bisa ketemu sama Imam Malik dari Andalusia. Andalusia itu Spanyol. Jadi kalau mau ke Madinah kita bisa bayangkan ya, perjalanannya naik kapal dulu ya. Nggak tahu kalau dulu ke Mesir dulu atau ke Maroko, baru nanti perjalanan darat ya. Sampai di Madinah, Masya Allah, baru masuk sama Imam Malik suruh dipukul. Mungkin Imam Malik lihat majelisnya Imam Malik ini kan beda. Jadi kalau kita tahu majelis Imam Malik, kalau kita belajar di sirah itu, majelis beliau itu majelis yang sangat berhaibah. Orang gerak aja nggak berani. Murid-muridnya semuanya diem semua. Dan majelisnya Imam Malik nggak ada satupun yang berani nanya. Beda dengan majelisnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu majelisnya diskusi, kemudian tanya jawab. Itu biasa kalau di majelisnya Abu Hanifah. Jadi Imam Malik itu luar biasa haibahnya. Sampai Imam Syafi'i nyebutkan, saya itu kalau mau buka kertas, buka buku kalau sekarang ya, itu dibuka dengan sangat lembut sekali, jangan sampai ada suaranya. Haibatan li Malik, karena haibahnya Imam Malik itu. Imam Malik karena Masya Allah wibawanya luar biasa. Nah mungkin Imam Malik delok ki bocah kok padape mlebu majelis masih belum terketal gitu, mungkin seperti itu. Menurut beliau Hisam bin Urwah, saya nggak salah, karena dia nggak tahu masalah adabnya majelisnya di majelisnya Imam Malik. Kemudian Imam Malik perintahkan dia pukul 10 kali, suruh dikeluarkan dari majelis. Ya, dia kan jauh-jauh nih dari Andalusia. Maka dia ngomong ke murafiknya, saya ini jauh-jauh loh, saya dari Andalusia, saya kepengen duduk, saya kepengen belajar pokoknya. Ya udah saya sampai bapak saya jual rumah. Akhirnya nggak tega itu yang mau keluarin itu, dia datang lagi ke Imam Malik. Maaf tuh Imam Malik, ini kok santri ini jenengan sing anyar niku tebih griyane niku Andalusia Spanyol. Terus Pak niku ngatek ngedol omah nggih tindak mriki niku nggih sangu ngantek ngedol omah. Akhirnya Imam Malik juga iba, hanya ngerasa salah Imam Malik. Dipanggil orang itu Hisam bin Urwah, terus disebutkan, saya minta maaf sama kamu, saya nggak ngerti kalau kamu ternyata dari jauh, bapakmu sampai jual rumah. Ya udah, kamu kepengen apa? Satu pukulan itu kalau kamu pengen balas saya ya nggak apa-apa, kata Imam Malik. Kata beliau apa? Kullu dzarbatin hadis. Setiap satu pukulan itu saya minta satu hadis, dibacakan satu hadis. Dibacakan satu hadis langsung hafal. Begitu 10 kali bacakan hadis, karena 10 pukulan, ya dia langsung hafal seluruh hadis itu 10-nya. Dan beliau sampaikan, ya Imam, kalau seandainya saya harus dapatkan hadis dari engkau sehingga saya dipukul setiap kali saya dapat hadis, saya ridho ya Imam. Itu Masya Allah luar biasa sekali. Ini sedikit cerita dari tulab zaman dulu. Model-model santri zaman dulu itu luar biasa seperti itu. Wis adoh-adoh teko, ora apa-apa salah, digebuk, dia tetap kepengen ikut daras. Bahkan dia sampaikan, kalau saya pun harus dapat daras itu harus dengan jenengan pukul, saya sangat senang sekali. Barakallahu fikum. Ini luar biasa. Maka mental anak-anak, kemudian juga karakter anak itu dibentuk salah satunya oleh mu'alimnya dan oleh walinya. Maka monggo kita berusaha untuk menyatukan visi supaya antara mu'alim dan juga kutab itu punya visi yang bareng dalam mendidik. Ketika ada seperti ini, anak-anak diganggu, harus biasa, kamu anak udah gede itu harus kuat, kamu Masya Allah kamu tuh luar biasa, Insya Allah nggak apa-apa, nggak sampai masuk rumah sakit tuh nggak masalah Insya Allah. Itu seperti itu. Jadi mungkin dikuatkan anak itu secara mental, meskipun itu tetap perilaku yang salah itu wajib kita meluruskan. Anak-anak yang nakal ya harus dinasihati, anak-anak yang nakal harus kasih peringatan, itu wajib untuk mu'alim, untuk guru gitu. Tapi ketika itu ranahnya di kutab, biarlah diselesaikan kutab. Jadi saya sampai kemarin dicurhatin salah satu kutab, nggak saya sebutkan lah.
itu sampai orang tuanya itu kelahi sendiri. Padahal anaknya wis akur, ngisuke wis akur gitu kan anak. Jadi karena anaknya kelahi sama masalah dengan temennya itu, sampai malah orang tuanya ribut antara kedua orang tua itu ribut sendiri gitu loh. Itu sampai ribut sampai wah berlarut-larut. Padahal paginya anaknya itu besoknya udah main bareng. Ini kan lucu sekali gitu. Jadi kadang hal-hal kayak gini kita memang harus sampaikan supaya orang tua ini memang jangan terlalu banyak masuk ke dunia anak-anak. Karena anak itu punya kelebihan cepet loro ning cepet pulih. Ya, dia ketika mungkin tarung sama temennya 1 jam lagi aja udah saling memaafkan itu. Beda nek wong tua sampai ribut itu biasanya semua butuh rekonsiliasinya itu lama itu orang tua itu. Makanya kalau anak-anak itu luar biasa secara mental, secara ini itu luar biasa. Mereka bisa cepat sekali saling memaafkan, cepat akur. Padahal yo bendino mungkin tengkar terus gitu, tapi besok lagi berbagi lagi kayak gitu. Makanya ini memang kelebihan anak-anak yang kita nggak boleh juga terlalu banyak masuk, terlalu banyak baper dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Kita minta doanya sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan Kutab Salman Al-Farisi diberikan taufik untuk terus memperbaiki diri, menata diri menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.